Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk bulan Juli 2020. Seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di bulan Juli dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti biasa, untuk hoki atau peruntungan di setiap bulan ya, yang bulanan akan diambil 3 kartu untuk melihat seperti apa prospek yang terjadi di setiap bulannya. Khusus bulan Juli untuk saat ini ya. Dan jangan lupa sebelum saya buka satu persatu, jangan lupa untuk di like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private silahkan Anda kontak asisten saya Mbak Tati atau Mbak Salwa di WhatsApp 087885001208 dan Anda akan diberikan jadwalnya. Tapi yang penting kirimkan bukti transfernya. Nanti tanyakan rekeningnya apa, berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya. Oke? Ya, kita mulai melihat prospek peruntungan Anda di bulan Juli. Aries, kita lihat ya hoki atau peruntungan Anda untuk bulan Juli. Saya ambil 3 kartu. Kartu yang pertama, kemudian kartu yang kedua, kartu yang ketiga. Aries, siapa yang bintangnya Aries? Tunjuk tangan. Oke. Yang pertama, Aries. Queen of Swords, Ratu Pedang. Ratu yang akan mengerjakan semampu yang dia bisa untuk menggolkan apa yang jadi targetnya. Kayaknya lagi ada satu urusan yang menguras tenaga, menguras pikiran supaya bisa betul-betul terrealisasi di bulan Juli gitu ya. Dan Ratu Pedang ini diminta untuk lebih jeli, menggunakan daya kemampuannya dalam berpikir, dalam bekerja, dalam memutuskan, dalam menyelesaikan gitu ya. Karena pedang itu elemen angin berkaitan dengan pikiran, kecerdasan. Nah, strategi yang harus diterapkan itu juga harus taktis gitu, jangan malah salah dalam strategi, salah dalam pengaturan, nanti yang ada berantakan. Tapi harus bisa melembutkan, jangan hantam kromo, karena akan menimbulkan friksi atau gesekan dengan banyak orang atau dengan pihak-pihak yang sebetulnya selama ini sudah di-maintain dengan baik ya, sudah dibina dengan baik. Kalau ada ketidaksesuaian, ada ketidakcocokan, itu harus dibahas ya, dari hati ke hati, jangan sampai menimbulkan konflik atau menimbulkan perdebatan atau ketidaknyamanan untuk Anda atau untuk orang lain. Dan jangan terlalu menghiraukan suara-suara sumbang dari pihak-pihak yang mungkin selama ini sebetulnya nggak nyaman dengan Anda atau bersaing dengan ketat dengan Anda. Bersainglah dengan sehat. Kalau memang Anda sedang dalam kondisi fight gitu ya, bertempur atau berjuang untuk mendapatkan sesuatu, Anda tunjukkan bahwa Anda memang capable ya, Anda layak buat bisa menjadi yang terbaik. Anda memang mampu untuk bertempur, untuk meraih sesuatu yang selama ini memang sudah Anda targetkan, yang sudah Anda inginkan, yang sudah Anda impikan gitu ya. Dan sekali lagi jangan sampai ada sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan pihak lain, karena di sini menggambarkan kerasnya kerasnya hati seorang Aries kelihatan sekali. Mungkin beban yang diberikan dalam urusan pekerjaan atau usaha atau bisnis lebih dipres kali ya. Jadi ada ketegangan atau ada ketidaknyamanan yang Anda jalani di bulan Juli. Ayo harus lebih fleksibel, harus lebih relax, jangan tegang, nanti orang juga kebawa tegang. Kalau Anda mengkeret mukanya nanti semua orang jadi takut gitu ya. Oke, jadi yang terpenting adalah fight ya. Anda harus berjuang sungguh-sungguh tapi tetap dengan nilai-nilai yang nilai-nilai yang baik lah ya, jangan sampai menimbulkan gesekan gitu. Sekarang kartu kedua.
Setelah Queen of Swords, kita lihat kartu kedua, Knight of Cups, Kesatria Piala. Nah, yang saya bilang tadi, ternyata Anda cukup bisa mengimbangi proses dari kehidupan yang ada di bulan Juli. Ketika sudah tahu bahwa Anda sudah gaspol gitu ya, Anda mulai memperbaiki situasi kondisi yang ada dan menempatkan sesuai dengan apa yang semestinya dilakukan. Kesatria Piala, dengan kuda putihnya memegang piala bercahaya, seperti tahu betul apa yang harus dilakukan, tahu betul apa yang akan dicapai kalau bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga komunikasi atau kerjasama dengan baik gitu ya. Dan di sini pialanya bercahaya, simbol di mana Anda menginginkan sesuatu memang semestinya yang Anda peroleh gitu. Dan ada bukit emas, di atasnya ada istana. Dari semua yang Anda lakukan, Anda punya target, Anda punya satu impian yang Anda inginkan. Itu harus terjadi, itu harus saya dapat, itu harus tercapai. Jadi saya nggak mau setengah-setengah, karena saya sudah maju maka saya harus total gitu. Nah, di sini juga dilihat bagaimana loyalitas Anda dalam mengerjakan sesuatu, dalam menyelesaikan sesuatu, dalam bekerja sama dengan pihak-pihak yang mempercayakan sesuatu kepada Anda. Tunjukkan bahwa Anda orang yang cukup mampu, loyal, dan punya kapasitas untuk menerima tugas tanggung jawab yang diserahkan. Jadi nggak salah orang gitu. Dengan kemampuan yang Anda miliki, disitulah nilai dari apa yang selama ini Anda tawarkan nggak meleset, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak-pihak yang selama ini bekerja sama dengan Anda, yang selama ini menawarkan sesuatu dengan Anda, yang selama ini bertukar pikiran dengan Anda. Dan ini akan berkesinambungan, karena kalau orang merasa cocok, orang merasa pas, akan mendapatkan sesuatu juga yang memang dia inginkan ya. Dan berkaitan dengan perasaan, urusan hati, urusan cinta, kalau yang tadi Ratu Pedang itu jangan sampai diterapkan kepada pasangan atau dengan orang yang Anda suka atau orang yang Anda cintai. Pemaksaan kehendak itu akan menimbulkan ketidaknyamanan, ketidakharmonisan, ketidaksesuaian. Nggak nyaman aja pokoknya kalau Anda bersikap keras ya, karena hati itu kan harus diperlakukan dengan lembut, harus diperlakukan dengan penuh kasih. Kalau Anda kesannya ngedonder atau kesannya pemaksaan, kesannya intimidasi, cinta akan pergi, cinta akan menjauh, cinta akan renggang. Gak mau kan? Nah, harus seperti Kesatria Piala ini. Dia justru memperlakukan sesuatu yang berkaitan dengan rasa hati itu dengan lembut, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh perhatian, dengan sikap yang dewasa. Ini akan membuat situasi kondisi yang sedang menjalin hubungan atau sedang proses pendekatan akan berhasil. Kenapa? Orang merasa diistimewakan, didengar, diprioritaskan, dan ini yang akan membuat siapapun kalau yang berurusan dengan karakter seseorang yang seperti ini, dia akan sukses dalam menjalin atau membangun satu hubungan cinta. Nah, berkaitan kartu ketiga, kira-kira apa? Temperance. Malaikat menyeimbangkan isi dua piala. Ini maknanya tuh kesederhanaan. Aries nggak mau ribet. Pokoknya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa diselesaikan lebih cepat, kenapa harus diperlama gitu ya? Nah, berkaitan dengan keseimbangan, ini juga berkaitan pula dalam hal kesadaran spiritual. Di bulan Juli ada perubahan dalam diri Aries yang ingin step by step itu berubah ke arah yang lebih baik. Mencoba lebih tenang, mencoba semuanya dilakukan dengan persuasif gitu ya, dikerjakan dengan strategi atau perencanaan yang matang. Kemudian bekerja samanya itu nggak muluk-muluk. Yang penting semua pihak senang, semua pihak merasakan hasilnya, semua menyadari harus bisa bekerja sama dengan hasil yang mendapatkan kesetaraan ya. Jadi menemukan win-win solution. Kalau tadinya ada kenceng-kencengan, nggak sesuai,
nggak sepakat, itu harus dihindarkan. Karena kalau memang ingin kalau kerjasama kita tuh asik gitu ya, kerjasamanya enak, kerjasamanya nggak berbenturan, itu akan menimbulkan trust ya, rasa percaya satu sama lain yang terbentuk. Jadi Anda dengan pihak manapun semua akan merasa senang, welcome kalau bekerja sama dengan Aries tanpa adanya rasa tertekan atau rasa nggak nyaman. Ini akan berkesinambungan. Di sini ada gunung di belakangnya itu ya, ada dia satu di batu, satu di air kakinya. Nah itu pun bentuk dari keseimbangan lahir dan batin. Dalam bekerja itu kita harus punya kenyamanan, kepercayaan yang dibangun dengan pondasi yang kuat. Insya Allah apapun yang Anda lakukan akan bisa berkelanjutan. Tapi kalau Anda mengingkari dari apa yang sudah disepakati, orang pasti kecewa, nggak akan mau bekerja sama dengan Anda lagi. Tapi simbol dari temperance, saya yakin siapapun yang bekerja sama dengan Aries akan memikirkan atau sudah akan mulai membahas step-step berikutnya, karena merasa cocok hasilnya, merasa senang dengan etos kerjanya, merasa serak dengan hasil kerja atau proses quality controlnya. Ini yang harus dipertahankan ya. Semoga bulan Juli ini adalah posisi di mana Anda memulai sesuatu menjadi lebih baik, posisi di mana hasil yang Anda capai meningkat gitu ya. Dan kalau berkaitan dengan cinta, semuanya jadi terasa nyaman, merasa dimanja, merasa dicintai, merasa diperhatikan, merasa diistimewakan. Oke, buat Aries, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sreg, kurang sesuai, skip aja, jangan taruh pikiran, apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private, ada tim saya yang bisa dikontak, krucil-krucil juga sih, tapi ada juga yang membantu serius. Saya sih siapa aja, tim saya yang mau bantu monggo. Ada Mbak Tati, ada Mbak Sawa, ada Mbak Feza, ada Mas Irsyad yang unyu-unyu masih kecil tapi dia sudah mau bantu-bantu saya, anak yang punya kecerdasan lebih gitu ya. Oke, tapi yang paling penting tadi saya sudah bilang ya, jangan lupa tanyakan berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya, dan rekeningnya apa. Kirim bukti transfernya, nanti dapat jadwal konsultasinya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Aries. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.